Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas IPO yang sudah ditunggu-tunggu ya guys ya oleh para investor, yaitu IPO CDIA ya guys ya. Nah guys, yang menarik guys dari IPO kali ini ya guys ya, IPO CDIA ini adalah perusahaan milik dari konglomerat Prajogo Pangestu ya guys ya. Nah, seperti lu ketahui ya guys ya, perusahaan-perusahaan milik Prajogo Pangestu ini ketika listing itu semuanya berpotensi menjadi beggar semua gitu guys ya. Secara historis itu hampir semuanya itu perusahaan-perusahaan dari Prajogo Pangestu ini menjadi beggar guys ya. Nah, kita nanti coba lihat ya guys ya bagaimana dengan potensi untuk CDIA ini guys ya. Nah guys, untuk lo yang baru mampir ke channel gua ini, gua jelasin bahwa gua ini adalah seorang investor jangka panjang yang fokus pada dividen reinvesting ya, tetapi untuk jangka pendek gua ini juga melakukan yang namanya swing trade ya guys ya. Jadi strategi gua itu terdiversifikasi gitu loh guys ya, tidak melulu hanya menjadi investor tetapi juga investor jangka pendek juga gitu loh guys ya. Selain itu guys, gua itu mengikuti IPO ya guys ya, untuk mengembangkan duit gua atau aset gua dalam jangka pendek. Nah guys, tetapi guys, untuk khusus di IPO CDIA ini guys ya, Bang Omon ini akan mencoba untuk jangka panjang ya guys ya. Karena apa? Karena IPO yang sekarang ini adalah IPO milik dari konglomerat Prajogo Pangestu gitu guys ya. Dah di video sebelumnya guys, gua udah jelasin ya mengenai cara merubah nasib lewat IPO ya guys ya. Nah, ini kita coba sedang berusaha gitu guys ya, merubah nasib di IPO dari CDIA ini gitu guys ya. Nah, guys, untuk mendapatkan pencatatan yang lebih banyak guys, di video gua juga ada ya guys ya caranya mendapatkan pencatatan yang IPO lebih banyak, yaitu dengan nitip-nitip gitu loh guys ya. Nah, di IPO CDIA ini guys, Bang Omon juga akan memakai dua akun nih guys ya, dua SID gitu loh guys ya. Dua SID, yaitu ID gua sendiri sama ID bini gua gitu loh guys ya, biar dapat pencatatan lebih banyak. Semakin banyak ID lo bisa pakai ID bini lo pakai tambahan ID anak lo pakai bapak lo, nenek lo, semuanya suruh bikin ID, tetapi tentunya lo sebenarnya yang mengendalikan akun itu, tentunya peluang lo lebih banyak ya guys ya. Nah guys, untuk mendapatkan pencatatan lebih banyak, gua pakai cara seperti itu ya guys ya. Tetapi guys, nantinya guys ya, kemungkinan di hari pertama itu gue juga akan mencoba untuk ikut antri beli gitu guys ya. Nah guys, oke, sekarang kita baca bareng-bareng guys ya prospektus dari CDIA ini. Seperti biasa guys, kita tidak usah baca yang panjang-panjang guys ya, karena itu juga tidak terlalu penting guys ya. Tetap guys ya, yang paling penting itu adalah ini guys ya. Jadi ketika IPO itu yang paling penting itu ini guys, admin penjamin admisi ini loh guys ya. Ini penjaminnya ini kebetulan ini adalah jago-jago semua ya guys ya. Ini adalah HP ini dulu yang awal brand ya guys ya. Terus ini LG ini tukang awal, ini jagonya Baker ya si LG ini guys ya. Terus ada NI ini juga jago ya. Si BNI Sekuritas ini historisnya itu tukang bikin Baker. Nah ini guys ya, ini nggak ada yang kaleng-kaleng ini guys ya. Ini penjamin emisi efeknya ini nggak kaleng-kaleng semua ini ngeri-ngeri semua ya. Tukang bikin arah semua ini guys ya. Makanya Bang Omon sangat percaya diri ya, Bang Omon ikut di IPO ini gitu loh guys ya, Bang Omon karena memang selain historis ya dari Prajogo Pangestu sendiri yang terbukti perusahaan-perusahaan milik dia ini hampir semuanya menjadi beggar di bursa ya guys ya. Ini pengawal dari IPO ini juga ini gitu loh guys ya, bukan sembarangan gitu loh guys ya. Mereka historisnya ini jago-jago semua karena
memang untuk IPO arah-arah di hari pertama, kedua, ketiga ya, arah berjilid-jilid itu semuanya faktor penentunya itu bukan fundamentalnya guys. Ya, jadi lo harus paham ini gitu loh guys ya. Makanya Bang Omon-Omon ini untuk IPO ya, untuk IPO Bang Omon-Omon itu biasanya secepatnya take profit ketika harga sudah mulai goyang gitu loh guys ya. Jadi kita ikutin terus sampai beggar ataupun sampai harga dari IPO itu goyang ya. Tapi khusus untuk CDIA ini, Bang Omon tentunya memang sesuai dengan yang gua omongin tadi bahwa gua itu pengen jangka panjang gitu loh guys ya. Karena di perusahaan-perusahaan Pak PP, teman-teman gua itu banyak yang bisa merubah nasibnya gitu loh guys ya. Minimal nggak kaya banget ya, tapi jadi agak kaya lah guys ya. Dari teman gue itu ada yang di PTRO bisa dari 7 juta menjadi 156 juta itu guys ya, 2000%. Kalau lu invest di Hexa atau di BBRI ya itu atau di perusahaan-perusahaan yang bagi dividen lain kayak PTP itu bisa waktu puluhan tahun gitu guys ya untuk mencapai 2000%. Tapi ini hanya nggak sampai 5 tahunan ya. 5 tahunan itu sudah bisa dapat 2000% gitu loh guys ya. Kita siapa tahu bisa merubah nasib di IPO CDIA ini gitu loh guys ya. Ya oke guys, jadi CDIA ini guys, bisnisnya juga lumayan banyak ya. CDIA ini itu anak perusahaannya dari si TPIA sebenarnya ya. Nah, bisnisnya itu ada pilar energi ya. Dia juga punya anak perusahaan lagi guys. Ini anak perusahaan tapi punya anak perusahaan lagi. Itu yaitu KCE ini. Ini suplai listrik ya di daerah ini ya, daerah industri nih ya guys ya, Cilegon, Banten ya. 216 pelanggan ini, industri dan pemerintah nih, ngeri guys ya. Ini juga punya ini guys ya, punya bisnis pilar energi ya. Ini dia mirip dengan power nih guys. Dia menyediakan listrik untuk perusahaan-perusahaan atau untuk industri ya. Terus ada pilar logistik ya. Ini dia CSI dan MIM ya. Ini dia juga 7 kapal pengangkut nih guys ya. Ini ya bisnisnya ini bukan bisnis receh guys ya. Pilar pelabuhan dan penyimpanan ya. RPU menyediakan jasa operasi pelabuhan. Dia punya bongkar muat jasa penyimpanan ya. Bisnisnya ini nggak cuman satu lini bisnis guys. Dia punya banyak lini bisnisnya. Pilar air ya. Ini juga penyediaan dan pengelolaan air bersih ya. Jadi di Cidanau dan Cipasauran ya. Itu 16% guys, lumayan ya terhadap laba bersih 2024. Jadi ini dia punya diversifikasi lini bisnis guys, jadi nggak monoton guys. Ini kayak lu invest di ini guys ya, di sektor perbankan, sektor batubara, sektor transportasi gitu loh guys ya, kayak lu diversifikasi saham lu di berbagai sektor. Nah, si CDIA ini juga bisnisnya itu terdiversifikasi gitu loh guys ya. Jadi nggak hanya cuman jualan listrik doang, dia juga jualan ini gitu loh guys ya, pengangkutan ya, pelabuhan, penyediaan air bersih gitu. Bisnisnya sih oke nih guys ya, CDIA ini cukup bagus guys ya. Oke, kita lanjut ke prospektus. Nah ini awal penawaran ini sampai tanggal 24 ya. Ini masa book building namanya guys. Penawaran awal. Terus nanti penawaran umum itu 2-4 Juli. Terus tanggal penjataannya itu tanggal 4 ya. Terus nanti dia listing itu di tanggal 8 ya guys ya. Tanggal 8 Juli ini ya guys ya. Ini akan listing lo. Jangan sampai lo ini nggak hafal ini gitu guys. Kalau lo memang pengen beli gitu guys ya. Tapi kalau lo nggak pengen beli, ya lu nggak apa-apa juga ya. Nggak usah perhatikan tanggal ini gitu loh guys ya. Nah guys, nanti guys, duitnya ini guys, duit dari IPO ini ya, itu akan dipakai untuk ini gitu loh guys ya. Seluruhnya untuk pengembangan bisnis gitu guys ya. Jadi nggak ada yang untuk beli kapal nih guys ya, untuk pembelian kapal dan biaya operasional ya. Terus ya ada lagi nih guys, selain itu buat beli kapal
1,5 triliun itu dipakai untuk ini gitu loh guys ya, pengembangan anak perusahaan gitu loh guys ya, yang bergerak di bisnis pelabuhan gitu loh guys ya. Jadi ini bagus gitu loh guys ya. Nah, ini bagus gitu loh guys ya. Tujuan IPO ini duitnya mau dipakai bukan buat bayar utang, tapi untuk pengembangan bisnis. Ini sangat bagus guys ya. Ini ya guys ya, rencana penggunaan IPO-nya. Oke, kita gedein dulu nih guys. Nah, nanti guys, sesudah dia itu listing ya, sesudah listing pemilikan sahamnya jadi kayak gini nih guys ya. TPIA itu punya 74 M, Power Phoenix Power ya itu punya 37 M, masyarakat 12 M ya. Masyarakat itu setara dengan 10%. Nah, ini bagus ya guys ya. Jadi masyarakat tuh pegangnya hanya 10%. Ini calon-calon ARA ini kayak gini ya guys ya. Meskipun ya lembar sahamnya gede banget nih 12 M ya, tapi kan harganya juga mungil ya. Harganya juga mungil dan kepemilikan masyarakat itu cuma 10%. Nah, ini itu ciri-ciri saham yang biasanya ARA ya, ARA berjilid-jilid. Sorry, maksud gue bukan Baker, tapi ARA berjilid-jilid itu yang seperti ini ya. Masyarakatnya kecil gitu loh guys ya. Porsi masyarakatnya kecil, meskipun lembarnya banyak ya, dibandingkan dengan perusahaan Pak PP yang lain ya, kayak Brand maupun Cuan, ini lembar sahamnya lebih banyak ya, tapi ini harganya juga yang ditawarin kan cuman 170 sampai 190 gitu loh guys ya. Nah, ini guys, kita cek fundamentalnya guys ya. Ini dari data yang ada di sini guys. Data ekuitas dan lain-lain itu gua sudah pindahin nih guys ya. Gua udah pindahin ke Excel gitu guys ya. Nah, guys, sebenarnya guys, ini kalau lu lihat ya guys ya, kalau lu bicara fundamental ya, kita bisa lihat nih guys ya, harga kalau dia listing di harga maksimum 190 ya guys ya, itu guys, itu dia PBV-nya 1,9, PI-nya 36 ya. Potensi dividen yield itu 1,1%. Nah, guys, si CDIA ini komitmen dividennya itu 40% ya, jadi sekitar Rp2 ya guys ya, nanti dia akan membagikan dividen itu 40%, yaitu berarti Rp2 dari EPS 5,27 pakai kurs dolarnya 16.300 ya guys ya. Ekuitasnya itu 747 juta dolar ya. Kita pakai kurs 16.300 sesuai dengan hari ini, itu ekuitasnya itu jadinya 12 triliun. Dengan lembar saham 124 ya, book value-nya itu 97 sebenarnya. Harga wajar dari CDI ini sebenarnya 108. Jadi memang kalaupun di range minimumnya ya, guys ya, kalau misalnya 170, nah ini tetap masih gede guys, PI-nya 32, PBV-nya 1,7. Tapi tentunya jarang dia di harga minimum melihat antusiasme ini investor gitu loh guys ya, pasti di harga maksimum di 190 pasti ya. Ini tentunya PBV-nya gede ya, 1,936 ya. Nah guys, skenario gua guys ya, kalau misalnya awal listing tanggal 8 itu langsung ARA ya guys ya, dia akan lompat ke 257 guys ya. 257, tapi juga ada skenario kalau dia ARB dia akan jatuh ke 124 ya guys ya. Kemungkinan untuk ARBC ini meskipun sangat kecil tapi tetap ada ya guys ya. Jadi tetap lo tuh harus pertimbangkan baik-baik gitu loh guys ya. Jangan langsung ikut-ikutan, jangan FOMO gitu loh guys ya. Tapi harus pertimbangkan baik-baik dan resikonya itu ditanggung sendiri ya guys ya. Tidak ada yang melindungi lo gitu loh guys ya. Karena memang invest di saham ini memang ada resikonya gitu guys ya. Resikonya tanggung sendiri. Beggar kaya juga nikmatin sendiri gitu guys ya. Oke guys, jadi karena masih di bawah 200, dia itu lompat ke 35% ya. Tapi kalau hari keduanya
ARA lagi guys, itu tentunya lompatnya jadi 25% ya, karena sudah di atas 200 ya guys ya. Nah, kalau harganya bisa ARA sampai ke 7, tentunya setelah hari ke-7 nanti akan disuspend sehari ya guys ya. Itu bisa dapat 978 harganya guys ya. Ini beggar ya guys ya. Nah, kalau kita tidak dapat penjatahan yang kecil ya guys ya, mungkin kita bisa ikut ngantri di ARA ini gitu guys ya. Tapi tentunya tetap disclaimer on ya, tidak ada yang jamin bahwa ini sampai ARA ke-7 gitu guys ya. Bisa jadi lo ikut antri di 257, ternyata lo dapat barang habis itu ARB ke bawah juga bisa aja terjadi gitu guys ya. Ini soalnya di bursa ya, tidak ada yang tahu gitu loh guys ya. Tetapi by historis perusahaan-perusahaan Bapak Prajogo Pangestu ini semuanya itu dalam jangka panjang itu menjadi beggar banget gitu guys ya. Gua kasih contoh ya di PTRO aja lah guys ya. Nah guys, gua kasih contoh di PTRO dan di Cuan aja guys ya. Jadi ini punya Pak PP ya, Petrosi ini harganya seperti ini guys ya. Terbang tinggi di sekitar 3 tahun terakhir ya guys ya, PTRO. Untuk Pak PP yang baru-baru ini listing ya, itu Cuan itu 2023 itu cuma 400 ya guys ya, 400, sekarang udah 11.000, padahal perusahaannya ini posisinya itu pernah minus gitu loh guys ya, labanya ya guys ya. Ya inilah kehebatan perusahaan-perusahaan Pak PP ini, saham-sahamnya selalu menjadi idola gitu guys ya di bursa, meskipun fundamentalnya ya mungkin agak kurang diperhatikan ya guys ya. Tetapi guys, kenapa Bang Omon tetap ikut ini gitu guys ya, tetap ikut IPO ini, bahkan rencana mau memperbanyak kepemilikan di IPO-nya CDIA ini ya, karena ini aja guys ya. Jadi ada bahasa Latin yang berbunyi Fortis Fortuna Adiuvat ya guys ya. Artinya apa guys ya? Artinya itu keberuntungan itu milik mereka yang berani ya guys ya. Nah, dalam artian di sini guys ya, kita berani bukan berarti nekat ya guys ya, bukan berarti ngawur ya guys ya, tetapi tentunya kita tidak all in di CDIA ini, tetapi hanya sebagian kecil ya. Ya, jadi nggak sampai 10% ya guys ya dari aset Bang Omon itu yang masuk ke CDIA ini gitu guys ya. Jadi tidak akan berpengaruh. Jadi kalaupun minus hilang itu anggap saja itu belajar gitu loh guys ya. Kayak gitu dulu guys ya teman-teman kali ini. Semoga informasi ini bisa ngebantu lo gitu loh guys ya. Nah, kalau lo gimana? Lo mau ikut CDIA atau enggak? Tolong kasih komentar ya di kolom di bawah ya guys ya. Alasan lo ikut CDIA apa? Alasan lo nggak ikut IPO ini apa? Oke, kayak gitu dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.